Ini kan kita kan sebagai masa depan bangsa lah kan, masa depan bangsa yang lebih cerah, yang lebih produktif dan positif lah, semakin positif. Jadi bagaimana kita untuk membuat satu pola pikir orang-orang yang generasi-generasi ke depan itu dengan berpola pikir positif yang bisa maju, ya kan? Ya gimana? Itu merubah pola pemikiran orang di dalam Aceh ini sendiri sih, yang anak mudanya dimotivasi untuk lebih sikap positif, untuk bangun Aceh yang lebih maju kayak gitu. Kalian sebagai mahasiswa, Kami tentang rohingya yang ada di Aceh. Nih ya, beda-beda kayaknya sih, pendapatnya beda-beda. Buat subscribe ya, buat semua jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa. Hey yo, what's up? karena Aceh ini tanah yang keramat, kan sudut pandang sebenarnya Indonesia ini yang sangat dikenal Aceh sebenarnya. No. Yang sangat dikenal dengan agama kan Aceh. Oke. Ya, tuh Bang, pernah nggak sejak Aceh awal-awalnya gimana? Jawab sejarah. Nah, enggak. Dulu pernah tahu sejarah. Cuman kan namanya juga saya bukan anak sejarah, jadi ibarat pisau tanpa diasah tumpul. Jadi kenapa Abang bilang fanatik? Karena seiring kan waktu berjalan, saya keluar dari Aceh, merantau. Di saat saya balik lagi, pola pikir saya sama teman-teman saya yang dari Aceh sungguh terlalu labrak, tidak cocok. Nggak boleh berteman sama cewek-cewek yang pakaian seksi, nggak boleh berteman sama cewek-cewek yang nggak pakai jilbab. It's okay, fine. Dia mah urusan dia, dosa-dosa dia. Kenapa kita harus terlalu, ya gitulah. Abang tahu nggak kalau Aceh itu apa namanya, adat hukum cambuk. Adat Mbak Podeng Merho hukum Mbak Syahwala. Tahu, ya pernah dengar. Adat peraturan hukum itu tidak bisa dipisahkan dengan syariat. Karena apa? Karena Aceh outnya itu kuat dengan Islamnya sampai sekarang pun. Iya, sejak awal leluhur itu nggak berubah sampai sekarang. Yang lain apa? Sejarah di apa itu dilupakan, makanya lah berubah. Coba orang itu dari sifat itu sampai sekarang. Mari dong ada sejarah. Beda. Kecilnya di Medan. Coba lagi sejarah yang kamu tahu itu gimana? Coba sejarah yang kamu tahu yang sangat menarik yang pernah kamu ceritakan di depan. Coba. Saya pengen tahu. Betul ya. Jadi coba. Gimana ya? Banyaknya tuh memang kalau misalnya dibilang tuh kuat kali dengan agamanya, itu berpegang teguh. Itu memang keren kali, sampai-sampai Belanda tuh bilang orang Aceh itu orang kumuh. Karena kayak gimana? Ada dulu tuh bukan raja, sultan itu menghukum anaknya sendiri karena itu sendiri, syariat itu sendiri, karena dia berpegang teguh dengan hukum syariat itu. Jadi walaupun itu anaknya, kalau misalnya itu melarang syariat dan tetap dihukumnya, karena mereka tuh berpegang teguh kali dengan syariat agama kayak gitu. Sampailah yang Belanda datang, yang coba abang cari di buku-buku sejarah manapun, Belanda tuh paling takut dengan orang Aceh. Semua wilayah di Indonesia itu semuanya pernah dikuasai sama orang Belanda. Aceh cuma satu wilayah yang gak berhasil dikuasai sama orang Belanda. Memang pernah dikuasai tapi tidak seluruhnya. Sampai orang Belanda itu mengirim Snok Hogronya itu yang mengaku-ngaku sebagai orang Islam, padahal apa, dia itu cuma untuk mengatakan orang Aceh
sampai titik terakhirnya itu, sampai yang sekecil apapun tuh biar orang Belanda merusak Aceh itu. Dari apa buktinya? Tak rusak karena Belanda. Terus satu lagi, bukan cuman laki-laki yang berperan di perjuangan Aceh, tapi orang yang pernah nggak dengar kemana Kumara Hayati? Memang dia itu gara-gara dendam karena suaminya itu dibunuh Portugis. Tapi karena dia memang tekad untuk memegang menguasai Aceh ini, dia tetap lawan orang-orang yang ingin merusak Aceh. Padahal dia cewek, tapi dia bisa. Minum dulu. Keren. Terima kasih Anas. Jadi kalau misalnya menurut Fatin, kira-kira kalau misalnya menurut Fatin ini, dari cerita yang tadi yang Fatin ceritakan, saya mau ambil kesimpulan dari cerita itu. Apakah Fatin setuju kalau misalnya orang luar Aceh bilang Aceh itu sangat fanatik dengan agama yang mereka kenal di luar Aceh? Orang-orang luar Aceh kan kenal Aceh ganja, kalau enggak agama fanatik lah dalam agama. Jadi mereka takut untuk masuk. Apakah Fatin setuju dengan perkataan mereka itu? Kalau dibilang fanatik enggak, tapi itu karena sifat yang berpegang teguh. Bukan fanatik, tapi itu pendirian mereka. Sampai ada slogan Aceh itu yang mengatakan hukum syariat itu tidak bisa dilepaskan dari pokoknya peraturan itu nggak bisa dilepaskan dari syariat. Karena kan yang saya tahu cuman yang ada di Indonesia ini provinsi cuma provinsi Aceh yang sangat spesial itu, dalam artian kata kita kan banyak partai, terus kita banyak yang namanya hukum syariat Islam lah yang tidak ada di tempat lain, di provinsi yang lain lah, kayak hukum cambuk cuman di Aceh doang kan. Oke, gue mau nanya. Oke, udah. Terus gini, sedangkan kita kan sudut pandangnya Serambi Mekah. Kita sudut pandang kan Aceh Serambi Mekah. Nah, terus kenapa di Aceh itu dilarang yang namanya bioskop, Transmart, kayak di tempat hiburan? Oke, itu yang pertanyaan gue. Sedangkan di Madinah, di Mekah, di Arab itu ada tempat hiburan kayak gimana gitu. Gimana tanggapan kalian? Apakah diperboleh Aceh untuk ada kayak tempat hiburan atau apa gitu? Gimana? Kalian dulu dah, nanti baru gue jawab. Mau dibuat sebenarnya diperboleh. Dulu bahkan Banda Aceh itu punya bioskop Raja Wali, tapi tidak beroperasi lagi. Nah, habis dulu. Tapi sekarang kenapa boleh kasih? Tapi untuk menghindari yang enggak, hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana ya, kalau misalnya lah kayak mana sekarang nih, coba lah di Medan, bukan gak salah di Medan, di bioskop mana aja pasti ada aja kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Tapi kenapa di Aceh itu nggak langsung di Aceh itu nggak langsung nggak diperbolehkan kayak, karena untuk banyak yang pertimbangkan untuk memperbolehkan satu hukum atau membolehkan atau tidak bolehkan suatu hukum, karena banyak yang dipertimbangkan kayak gitu. Karena itu di awal Aceh tuh udah dikasih awal tuh perjanjian kalau nggak salah, kalau misalnya itu Aceh itu udah menjadi salah satu kota yang istimewa, spesial, dan konon Aceh lah ada konon karena udah dijadikan daerah spesial. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya lah dibilang fanatik apa enggak, tapi karena Aceh kasih
suatu keistimewaan bahwasanya Aceh ini menjadi suatu kota istimewa yang berpegang teguh sama satu agama atau satu patokan gitu. Ya dulu kan di Aceh juga yang di apa ya, dulu Aceh itu yang diistimewakan, yang ditunjuk itu kan ulama-ulamanya, ya, pejuang-pejuang itu kan ulama-ulamanya kayak gitu. Jadi ya gimana ulamanya ngasih arahan kayak gitu, pembelajaran, ya itulah yang mereka. Ya mantap. Berarti gini. Ya bagus. Terima kasih lo. Indah bagus. Jadi gini. Jadi bagaimanakah kita untuk memberi satu tanggapan orang di luar sana yang bukan orang Aceh itu, bahwasanya Aceh itu tidak terlalu apa yang mereka pikirkan tanpa mereka datang ke Aceh sebenarnya. Bagaimana caranya? Ada nggak cara untuk biar Aceh itu semakin maju, semakin berkembang di Indonesia ini? Dan saya sangat bangga kalau bisa Aceh ini berkembang. Saya darah Aceh. Iya, sebenarnya Aceh itu bisa berkembang sendiri, tapi balik lagi ke orang Acehnya sendiri. Karena memang nggak ada kemauan dari orang yang di dalam Acehnya sendiri, nggak ada pemikiran buat kita yang harus ini. Karena prinsip orang Aceh ini merasa kalau misalnya lah mereka untuk memajukan suatu wilayah harus mengembangkan pemikiran orang dalamnya itu sebelum kita merubah mindset warga. Bagus. Ya intinya merubah pola pikir ya kan? Merubah pola pikir yang maju. Ya kan? Ini kan kita kan sebagai masa depan bangsa lah kan, masa depan bangsa yang lebih cerah, yang lebih produktif dan positif lah, semakin positif. Jadi bagaimana kita untuk membuat satu pola pikir orang-orang yang generasi ke depan itu dengan berpola pikir positif yang bisa maju, ya kan? Ya gimana? Itu merubah pola pemikiran orang di dalam Aceh ini sendiri sih, yang anak mudanya dimotivasi untuk lebih sikap positif, untuk bangun Acehnya lebih maju kayak gitu. Karena memang yang membangun membangun suatu wilayah itu sendiri kan orang-orang yang di dalam kayak gitu, bukan orang dari luar. Jadi gini, jadi kamu ada perbedaan nggak di saat kamu jumpa anak Aceh yang pernah tinggal di luar dan anak Aceh yang nggak pernah keluar dari zona nyaman? Pernah nggak kamu berinteraksi dengan beliau, dengan berbicara, cara berkomunikasi? Jadi gimana gitu? Ada perbedaan nggak? Apakah perbedaannya berapa? Gimana gitu? Berpola pikir gimana gitu coba? Pasti ada. Pasti ada perbedaannya ya. Gimana ya kalau misalnya yang orang Aceh udah pergi keluar, ya kayak abang sendiri udah merasa Aceh ini terbelakangkan, ya, tidak maju kayak gitu. Sedangkan yang di Aceh itu kan belum merasakan yang mana kayak gitu. Sedangkan abang kan udah merasakan Aceh itu di luar kayak di luar Aceh itu gimana, sedangkan di Aceh itu gimana gitu. Tapi kalau misalnya orang dari dulu di Aceh ya pemikirannya yang putar terus kayak gitu. Seharusnya ya, menurut saya sendiri, orang Aceh yang itu kalau merasa udah itu keterbelakang, seharusnya dengan dia keluar dia mencari cara tuh gimana dia bisa merubah Aceh lebih maju untuk kedepannya kayak gitu. Bukan malah bersifat kebaliknya, di Aceh tuh gini, lebih enak di luar kayak gitu. Itu malahan menurut saya tuh yang salah. Karena kalau misalnya udah tahu di luar itu udah maju, bagus, oh berarti saya bisa nih buat inovasi yang bagaimana Aceh itu lebih maju kayak gitu.
belajar yang dari luar. Ya betul, dan saya setuju juga. Ya kan, kalau misalnya kita tinggal di luar, kita mencoba menggali ilmu dari luar, kita bawa pulang ke Aceh, yang kemungkinan besar Aceh ini akan maju suatu saat nanti dan lebih berpola pikir positif, ya kan? Ya. Ya, karena kan semua provinsi, semua daerah kan. Keminat. Kalian lagi live. Iya. Oh. Lanjut Bang. Ya bagus kan. Nah intinya semua kita kayak, mungkin menurut gua pribadi itu yang membuat pola pikir kita itu terlalu down oleh orang-orang tua yang dulu itu, yang berpola pikir masih gimana ya, nggak gimana ya, namanya juga kita kan hidup milenial kan, ada perubahan lah, nggak mungkin kita bisa mengikuti dengan arahan orang yang zaman dulu kan, ada perubahan, cuman kita tidak bisa melupakan adat. Ya betul. Itulah dia. Bagaimana adat tidak tertinggal, tapi Aceh juga ikut kemajuan. Nah gitu. Nggak juga harus mengikuti bagaimana adat begitu. Enggak. Tapi bagaimana itu bisa maju gitu. Tapi saya yakin Tapi tidak meninggalkan adat. Saya yakin suatu saat nanti Aceh itu akan maju kalau misalnya orang yang di luar Aceh, yang pernah tinggal di luar Aceh itu memimpin Aceh dengan yang sangat milenial, misalnya yang agak produktif lah, yang lebih membuat anak-anak muda Aceh itu lebih maju. Karena kan di kota Banda Acehnya saja itu, di Aceh ya, kita kan kekurangan lapangan kerja, ya nggak sih? Sangat kurang lapangan kerja, ya nggak? Ya. Nah, dan di Aceh itu kan di Aceh itu kita kan gara-gara fanatik, karena orang-orang bilang lah fanatik. Jadi kan sebenarnya sih Aceh itu sangat indah loh. Aceh itu sangat indah. Saya suka traveling. Ada beberapa saya pernah traveling. Tapi kalau misalnya dibandingkan sama Singkil, jauh lebih indah Singkil dari tempat yang lain yang ada di Indonesia. Nah, Aceh itu sangat indah. Kalau misalnya bisa, majulah. Cuman kan karena apa ya, agama ya. Karena agama. Mungkin itulah yang membuat orang Aceh itu. Balik lagi yang ke tadi, kita harus memotivasi biar orang Aceh ini sendiri yang bisa memajukan, yang kayak tadi travel di Singkil. Sebenarnya di Banda Aceh ini juga banyak, tapi aja Banda Aceh besar, semuanya punya tempat-tempat yang wisata nasional. Hanya sendiri yang tidak memajukan, bukan ide, tidak mampu mengembangkan, kreatif. Jadi hal itu harus kita dorong orang Aceh ini agar kreatif, lebih maju, belajar dari orang-orang yang terdahulu, tapi tidak menyebabkan apa yang menjadi hukum di Aceh sendiri kayak gitu. Ya benar. Saya setuju. Tapi kalau misalnya emang, ya kita nggak tahu ya ke depan. Kalau misalnya emang berapa tahun kemudian Aceh pisah sama Indonesia, apakah Aceh itu akan berkembang? Yes, maybe no. Maybe yes, maybe no. Tergantung. Karena kan kata orang-orang ya, Aceh itu kan punya banyak minyak. Kayak Dubai katanya. Iya, tapi pengelolanya juga masih orang luar. Jadi itu dia. Permasalahannya itu yang mengembangkan Aceh ini sendiri masih dari orang yang luar, bukan dari orang Aceh itu sendiri. Memang ada, tapi nggak seluruhnya gitu. Tapi kan dari pengalaman, kalau misalnya orang Aceh yang pegang, pasti ya hampir rata-rata ya, ada yang bagus, ada yang enggak. Namanya juga manusia kan. Nah, kan hancur. Karena daerah kita masih mementingkan yang namanya kayak apa ya, kayak hak
Orang misal Solo lah, tahu kan artinya Solo? Eman. Masih kayak gitu. Tapi kan kalau bisa di Aceh kan paling aman daripada tempat daerah lain. Aceh paling aman. Nah, Solo. Ya betul. Aduh. Berarti gua pengen nanya sejarah apa ya? Sejarah yang kayak Cunyadin itu lo tahu nggak sih? Tuku Umar Cunyadin itu. Gimana? Gerem jadinya. Coba lah bang, baca sejarah Aceh dari awal. Samudra Pasai. Samudra Pasai saya tahu. Besar. Nggak salah dari apa? Samudra Pasai tahu yang bawa pertama agama Islam kan? Pokoknya abang baca Samudra Pasai, Satu Salam, masa kolonial. Itu Aceh tuh wah banget loh bang. Wah banget. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini kan kebanyakan orang di luar Aceh itu kan yang tahu orang Aceh itu kan mata biru. Mata biru. Itu di mana sebenarnya? Emang ada emang? Lamno. Itu pertukaran gimana kok bisa mata biru? Ada. Keturunan Belanda bang, karena Portugis, karena kan dulu kan Belanda pernah menjajah. Pernah menjajah Aceh. Nah, jadi kan orang-orang yang masih menetap, orang Portugis menetap ini kan jadi keturunan. Nah, itulah yang mata. Abang tahu Lamno itu mana? Tahu kan, pernah pergi gue ke sana, pernah. Calang kan, daerah Calang di sana. Nah, persis ya, Aceh kan? Nah, pesisir itu tempat banyak pelabuhan besar yang tempat orang-orang asing itu tempat pembekalan orang-orang asing, tempat orang-orang singgah. Makanya Aceh itu tempat persinggahan yang dari negara mana pasti pelabuhan yang ada di Aceh. Mau itu di daerah barat selatan, mau yang dari jalur utara, pasti ada aja orang asing itu yang tinggal di pelabuhan Aceh. Makanya ada pertukaran keturunan mata biru. Pertukaran apa? Keturunan. Keturunan maksudnya ngerti nggak? Iya bang. Iya. Dia nggak paham, lambat juga. Sama agak lo. Astaga. Oke. Dari seiringkan waktu berjalan. Itu, Bang. Berarti gini, seiringkan waktu berjalan dari tadi kita ngobrol jauh panjang lebar. Apa tanggapan kamu tentang saya? Kenapa, Bang? Dari tadi kita ngobrol dari pertama. Gimana tanggapan kamu dengan saya? Gimana tanggapan kamu tentang saya? Gimana orangnya? Kan saya sebagai orang Aceh, kita sama-sama orang Aceh. Not bad but not good. Kalah bang. Good. Keren wawasannya juga. Gimana ya bang? Pokoknya untuk yang kayak saya orangnya cepat ngomong, beradu argumen, suka kayak gitu. Jadi ya sharing ilmu. Nggak takut untuk mengutarakan pendapat sendiri kayak gitu. Kan ada tuh yang takut kayak nanti aku bilang ini takut lah nanti viral gini. Nah ini abangnya juga konten. Nah kalau misalnya lah yang orang-orang yang tak mengutarakan pendapat gitu, pasti iya kayak gitu. Karena gini. Tapi kalau misalnya ini bisa mengutarakan pendapat sendiri. Apa? Karena gini, kalau bisa kita orang Aceh loh, kalau bisa kita ngobrol tentang Aceh, kalau bisa salah ngobrol, kita dibully, dihujat.
Apalagi kalau misalnya kata-kata pakai kata-kata bahasa Aceh. Itu nenek semua diungkit itu. Nenek-nenek kita yang mati diungkit. Ya udah meninggal. Ya, ya, Nah, ya. Angkenyan salah orang Aceh hanya mengontrol. padahal dia sendiri gak bener juga. Selalu melihat orang. Ya kan? Iya. Playing victim. Berasa dia yang paling benar, padahal kan enggak. Jadi Beno, bagi Dom pribadi ya, bagi saya pribadi itu di saat kita masih di zona nyaman, kita tidak bisa membedakan. Tapi di saat kita udah keluar dari zona nyaman, disitulah kita bisa membedakan mana yang boleh, mana yang gini, mana yang seperti itu, mana gimana lah. Pokoknya bisa membedakan dan bisa memasuk dalam kayak dengan relasi ini, dengan ini, bla bla segala macam. Jadi bisa ada perbedaan gitu. Tapi kalau misalnya kita di zona nyaman, kita tidak bisa tidak akan bisa membeda-beda yang gimana. Nah itu keren. Jujur baru malam ini gue jumpa orang Aceh yang ngobrol tentang sejarah loh. Gila, sumpah. Iya kan? Jadi keren. Pokoknya itu ya saran saya Bang, baca tentang Samudra Alat Ronyut. Tapi kalau bisa buku ini ada saya nih. Ya keren. Siapa tahu berapa tahun kemudian kan saya balik ke Aceh, kita bisa ngopi sambil membuka wawasan lebih luas gitu. Oh. Ya kan? Keren itu loh. Ya Bang, mantap tuh. Bang. Ditunggu. Kami. Iya kan? Makanya keren. Luar biasa emang orang Aceh ini rupanya. Sebenarnya sih orang Aceh ini skill terpendam sebenarnya. Orang kita Aceh itu skill terpendam. Itu dia Bang, orang Aceh itu dia menjaga. Kalau misalnya bukan menjaga, dia sejarah mereka itu hukum mereka. Walaupun beberapa ada yang nggak menjaga, ada yang acuh nggak acuh. Kalau misalnya ganggu, disenggol, kacau kalau Bang. Baca kok Bang. Aduh kacau kali. Hati-hati ada. Iya ngeri. Jadi gini. Baik dulu. Yuk hati-hati cuy. Yuk bye. Hati-hati. Sholat. Tante panggilnya. Tante panggilnya kan. Astagfirullahaladzim. Tante kami loh itu Bang. Bang, bohong mereka. Oke, bagus. Jadi menurut saya pribadi itu kalian itu Apa itu Mas? Kaget apa Bang? Kalian itu sangat amazing loh, sangat luar biasa loh, bisa berpola pikir lebih luas dan kayak lebih terbuka gitu. Saya pun banyak ilmu yang dapat dari kalian gitu. Saya sangat berterima kasih. Yang saya nggak tahu jadi tahu. Gitu. Ya kan? Alhamdulillah. Jadi kalian bermanfaat dong. Hidup di dunia ini bermanfaat, sangat luar biasa kalian emang. Ya. Diputar Bang. Jadi gini, gua mau nanya, oke, seiring kan waktu berjalan kita ngobrol. Kalau bermanfaat. Apa? Ya. Oke, gua mau nanya. Jadi seiring kan waktu berjalan kita udah panjang lebar ngobrol. Kalian tipikal seseorang cowok yang kalian tidak suka itu apa? Yang tipikal Mokondo. playing victim sih. Mokondo. Playing victim Patariki ya namanya. Patriaki. Apa itu? Apa itu? Patriaki. Lo nggak tahu Bang Patriaki apa? Kan saya polos. Medan nggak tahu. Kan saya polos. Apa nggak tahu? Patriaki itu tahu tuh Bang ini. Tahu kan? Enggak polos, sumpah saya polos anaknya. Ya,
ini itu kayak gitu. Pokoknya kayak membedakan gender gitu. Kayak ini bang, cewek nggak boleh kerja, yang kerja harus cowok, inilah itulah, pokoknya merendahkan perempuan. Kayak abang tadi bilang harus di rumah kan. Patriarki ya bang. Nah, berarti abang Enggak juga. Tapi zaman sekarang ya, ini ada zaman bang, play. tapi zaman sekarang menurut saya Banyak pribadi- kok cewek-cewek bisa sukses. Nah, itu saya bilang. Contohnya setelah Kamu terlihat tuh kia le. Kan- ayo Wiwil kita pulang. Udah pulang aja udah. Masih belum. Wah, ngeri ini. Sejarah apa lagi kita bahas nih? Kita mau bahas apa lagi nih? Coba. Ada ide lagi baru nggak? Gini bang, bukan masih abang yang bilang cewek itu hakikatnya di rumah sekolah tinggi tapi tapi ujungnya ditapor di rumah gitu. Memang dalam Islam itu cewek memang di rumah, tapi salah juga kalau misalnya cewek pendidikan tinggi itu kayak bisa mengajarkan anak-anak. Ini ya bang, hidupnya saat peradaban itu tergantung dari orang ibunya. Ibu itu yang membawa peradaban ke depannya. Ada hadisnya yang menjelaskan tentang Wih, apa itu apa? Coba hadisnya apa? Wala tagrabu zina. maaf mendekati zina. Bukan. Apa itu? Coba. Itu dia udah ada percampuran adat-adat, udah ada pencampuran Apa dia muter-muter? percampuran sistem-sistem cara berpikiran. Tengoklah bang, gak jadi dia pulang. Makanya bola-balik itu. Berarti ada pertukaran, oke. Lanjut. Bagus. Tapi Ya adanya apa namanya? Ada istilahnya itu bang, percampuran budaya tuh. Apa namanya? Kulturisasi. kultur. Berarti emang lu benar-benar lu kaji ya kalau misalnya kayak sejarah ya. Kenapa bang? Lu kayak benar-benar lu kaji ya kalau misalnya kayak sejarah apa gitu segala macam. Wow. Gimana ya bang? Dulu tuh saya tuh kan suku Aceh. Terus setelah saya lulus di bidang sejarah Aceh, saya tuh kayak merasa sejarah Aceh saya nggak tahu, sejarah Medan saya nggak tahu, sejarah yang lain saya nggak tahu. Saya cuma mempelajari sejarah Indonesia. Saya tidak mempelajari tentang wilayah yang saya sendiri. Jadinya ketika udah masuk di pas masuk ke sejarah di sejarah di Aceh ini, jadi kan itu sejarah Aceh terus yang karena saya awalnya juga nggak tahu tuh tentang sejarah di Aceh awalnya gimana, sejarah di Medan awalnya gimana, tapi saya udah merasa sejarah Aceh ini wah banget. Jadinya kayak saya tuh tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang sejarah Aceh itu sendiri. Wow, bagus, keren. Saya aja nggak terlalu tahu ya tentang sejarah ya. Sedikit tahu tentang sejarah. Jadi kamu itu termasuk hebat. Itu dia orang Acehnya sendiri yang memang dulu dari lahir TK SD di sini nggak acuh sama sejarah Aceh kayak gitu. Makanya jadi sih saya agak miris sedikit ya tentang kayak orang Aceh ini kalau misalnya iya pokoknya kayak Itu kan di belakang lu kan. nggak apa-apa ya It's okay. saya ngasih pekat It's okay, fine. apa-apanya. It's okay. Jadi saya Kita agak terbuka. gitu kayak orang Aceh yang nggak tahu tentang sejarah Acehnya itu sendiri kayak gitu. Tapi dia bangga-banggakan Ratu Elizabeth kayak gini gitu. Tapi dia nggak bisa membanggakan, dia nggak tahu sejarah Aceh itu lebih wah kayak gitu. Gue setuju dengan Orang-orangnya pendapat tuh hebat gitu. lu. Ya benar. Ya benar, orang Aceh itu sangat hebat. Orang Aceh itu punya skill yang terpendam. Tapi di saat dia keluar dari zona nyaman,
kadang meledak, kadang dia benar-benar kayak melebihi daripada rata-rata. Dan skill anak Aceh itu sangat luar biasa. Bang, maaf ya bang, tadi ralat hadis tentang yang wanita tadi. Coba. An-nisa'u imadu bilad iza salahat wa iza fasadat bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jika negaranya baik, jika wanitanya baik, maka negara akan baik. Jika wanita buruk, maka negara akan buruk. Itu hadis Rasulullah. Iya. Di Jadi, Siapa? Nggak tahu. nah, oke. Ini gue mau nanya. Oke. Ini kita kan tadi sejarah. Sekarang gue pengen mengkaji otak lu sekarang. Kalau kan pasti bagus lah public speaking. Gue mau kaji otak lu sekarang. Iya. Oke. Kaji, kita kan sharing. Oke, by the way. Aceh bang. Oke. Bagaimana pendapat kalian tentang orang yang di luar Aceh itu dengan berpakaian yang seksi kah? Dia pemabuk kah? Dia main di klub? Gimana tanggapan kalian? Apa tanggapan kalian tentang mereka? Ya itu kayak personal masing-masing sih bang. Apakah kita berhak untuk menghujat? Enggak kan? Enggak lah itu hak orang masing-masing. Nah, Tapi kalau Hak misalnya asasi manusia. tapi kalau misalnya sekedar menegur itu wajar. Kak kan tadi bilang saling mengingatkan itu wajib. Nah, tapi kalau misalnya untuk menghujat enggak. gue setuju dengan pendapat lu. Jadi kita tidak punya hak untuk menghujat. Akan tetapi berhak untuk merangkul, ya cari untuk berubah menjadi lebih baik lah ya kan. Ya. Jadi gue mau nanya lagi. Nah, itu kan pendapat kami, pendapat abang gimana? Oke, pendapat saya pribadi ya. Why? Karena pendapat saya pribadi itu lebih ke itu hak mereka. Kita sebagai manusia itu, ya manusia nggak ada yang sempurna, ya kan? Nggak ada yang sempurna. Ya kita nggak punya hak untuk ngejudge mereka itu. Karena belum tentu kita yang bertutupan, ya kan? Pakai peci, belum tentu baik. Ya. Belum tentu baik. Iya, enggak. Ya. Nah, itu. Apalagi kan kamu tinggal di Medan. Gitu kan. Ya. Gimana perbedaan kamu di saat kamu di Medan dan balik ke Aceh? Apa yang kamu lihat di Aceh dan Medan itu? Apa perbedaan? Bisa kamu posisinya di mana Aceh loh? Kamu lihat perbedaan pasti ada. Gimana kamu beradaptasinya? Oh, kalau misalnya beradaptasi gimana ya bang? Memang saya di Medan, tapi saya masih lingkungan Aceh. Di daerah Helvetia itu ada namanya Aceh Sepakat, kayak perkumpulan orang Aceh Medan kayak gitu. Jadi dalam lingkup di rumah itu saya masih dalam kawasan orang-orang Aceh. Terus kalau misalnya di luar kayak di sampai saya itu udah bergabung sama orang Batak, orang mana. Kalau misalnya di SD saya berbaur sama orang. Nah itu kayak gimana ya? Secara agama itu aja udah beda kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita membanding-bandingkan antara Medan dan Aceh, gimana adaptasinya gitu. Ya memang udah beda kayak gitu kan. Kalau di Medan tuh kan memang udah mayoritas Batak, Kina kayak gitu. Okay. Jadinya nggak kalau misalnya untuk beradaptasi saya udah nggak biasa sih. Saya juga di rumah lingkup kawasan saya tuh ya. Berarti di rumah berbahasa Aceh atau berbahasa Medan? Bahasa Indonesia. Tapi kan tahu bahasa Aceh kan? Ya tahu, tapi ya nggak paham seluruhnya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan
Yang main-main. Yang penting kan bisa lah. Betul. Nah itu dia. Berarti lu kuliah jurusan apa kak? Oh jurusan apa? Udah semester berapa? Sejarah peradaban Islam semester akhir udah semester 8. Oh, wow. Berarti sebelumnya lu pondok pesantren nggak? Nah, Lu anak pondok di mana, cuy? di Rodatul Hasanah Di mana itu? di Medan. Oh my God. Kalau misalnya di pesantren saya tuh adalah 11 sih aja. Orang guru-gurunya dari Gontor, jadinya kayak Rodo tuh kakinya Gontor gitu. Anak-anak cabangnya Gontor gitu, tapi nggak pakai nama Gontor. Oh berarti kayak Gontor itu kan hebat loh, cabangnya di mana-mana itu. Kayak Lirboyo, tahu gak sih Lirboyo? Lirboyo tahu gak? Di Oyo. Lirboyo. Astagfirullah. Lirboyo. Pondok pesantren Lirboyo. Nggak tahu. Oke, udah. Gue mau nanya lagi nih. Ini banyak pertanyaan nih. Oke. Bagaimana tanggapan kalian tentang Rohingya yang ada di Aceh? Kalian sebagai mahasiswa. Kami tentang Rohingya yang ada di Aceh. Nih ya, beda-beda kayaknya sih pendapatnya beda-beda. Kenapa? Setuju nggak? Enggak. Setuju nggak? Uru, habis ya uru tapi ya. Iyalah, orang kita aja lapar. Ada gitu. Iya, gue usah jumlah nih. Ini di depan nih, di tempat MA. BMA lebih banyak. Bawah buka. Biar berani mau. Enggak, masih ada. Rohingya masih ada di Banda Aceh. Lagi. Masih ada Rohingya di Kota Banda Aceh. Banyak sekarang. sih bang. Kemarin di kantor yang di kantor gubernur baru ada rapat mengenai Rohingya. Itu kira-kira berapa ribu orang yang ada di Kota Banda Aceh? Nggak sampai ribu banget kayaknya gimana. bang. Di Banda Aceh kan, kalau misalnya di Aceh ya mungkin ada 1.000 karena setiap titik itu ada Labuh ada, di Sigri ada, di Pidi ada. Kemarin di Salam Yang kabur tuh ya. yang Kejadian. kapal Romi. Oh yang mayat yang nih abang, kalau misalnya untuk humanity-nya ya, itu menurut saya gimana ya, kayak saling bantu, why not gitu, tapi dampak ke depannya kan ada positifnya ada negatifnya kayak gitu. Sedangkan juga kalau misalnya lah pun ditangani orang Rohingya yang ada di Aceh itu dengan sama pemerintahan di Aceh, bukan pemerintahan, orang-orang gitu. Sedangkan orang Acehnya aja itu belum mencukupi kayak gitu, kebutuhannya juga masih banyak, tapi udah tolong yang dari Rohingya kayak gitu. Ya Tapi benar. ada juga yang berpendapat ya dalam Islam saling menolong itu benar tuh, apa sih orang itu sendiri kayak gitu, orang-orang itu. Enggak, kita wajib menolong sesama Islam, tapi dalam artian kata tanda kutip ya, tidak boleh membesarkan orang kita sendiri. Ya itu dia. Karena- Kan juga ya dampak ke depannya itu ada positifnya kayak gitu. Karena kita di Aceh itu sangat membutuhkan yang namanya biaya, apalagi daerah perkampungan itu masih banyak orang yang sangat membutuhkan bantuan. Yang saya heran ya, Rohingya baru nyampe dia baru nyampe kena masak ayam cuy, ayam Indomie, makan enak, terus mereka digaji lagi, kan nggak, gimana ya, menurut saya pribadi itu sangat tidak masuk akal. Lo pendatang tapi lo Digaji digaji. di mana ya bang? Emang katanya digaji kan? Katanya digaji. Katanya emang Digaji iya? di BMA. Ini sama. Katanya kata orang-orang di sana, katanya Iya, dikasih uang makan.
Tapi kan itu udah Kemarin ada juga tentang apa yang orang demo buat tuh tentang Rohingya. Diskusi salah dia orang itu datangnya orang UNESCO kayak gitu tentang untuk sosial, pokoknya organisasi dunia kayak gitu tentang sosial kemanusiaan gitu. Orang tuh datangnya itu, tapi orang itu juga nggak ada solusi untuk oh ini apa HCR itu apa namanya, apa lupa gue, balik. HCR itu ya. Yuk. Nah tapi gini HCR. HCR itu kan, tapi gini kan kemarin kan saya lihat di Aceh itu demo besar-besaran mahasiswa dengan warga Rohingya, ya kan? Nah terus di sana demo itu Ada demo ada demo kemarin kan, dulu itu ada siswa. mahasiswa Iya, datangin bawah BMA. BMA itu di mana? Balai Masyarakat Aceh. Sampai Masjid Omar. Seberang Oh. ini. Oke. Kan saya lihat di video itu dilempar-lempar tas. Pokoknya main lempar-lempar lah, ya kan? Ya. Menurut saya pribadi itu nggak apa-apa, karena udah meresahkan emang orang-orang Rohingya yang ada di posisi Aceh. Coba main di kampung-kampung pelosok-pelosok itu. Daerah kampung gua ada loh Rohingya, Bate. Di Sigli itu. Itu mereka udah di pinggir pantai sih. Sigli kan? Sigli kan? Ada ya. Iya. Kayak kakak, jadinya ke pesisir tuh. Takutnya bukan apa, ada percampuran keturunan nanti enggak. Itu yang ditakutkan. Karena kan tidak mungkin menutup kemungkinan. Iya. Kan siapa tahu kan orang Rohingya nikah sama orang Aceh, penduduk Aceh. Jadilah warga Aceh ya kan? Masih banyak, masih diperbincangkan di sama para pemerintah. Kayak jalan keluar mereka masih nyari solusi. Buang aja ke laut. Enggak, jalan keluarnya kita suruh naik kapal, ya udah tenggelamkan aja, itu selesai. Itu udah nggak pekerjaan lagi tuh bang. Karena kan Undang-undang iya, cuman ini coba lihat ini sekarang orang Aceh meresahkan nggak semenjak Rohingya datang. Tapi Badan Pengungsi PBB dan IOM Badan Migrasi PBB. Yang herannya, kenapa harus ke Aceh orang Rohingya? Kenapa harus ke Aceh? Itu yang saya sangat pertanyakan. Kenapa harus ke Aceh? Tahu kenapa ya? Daun referensi agensi. Kenapa ke Aceh? Ada apa di Aceh? Ada jurus saya di sana. Waduh. Papale.